Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun yang kelihatan maupun yang enggak kelihatan sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sahabat saudaraku dimanapun tempat berada, mohon izin doa dukungan restunya. Hari ini RT 09 RW 08 Perum Mustika Tiga Raksa gotong royong ngecat tenda. Tadi masang umbul-umbul sekian banyaknya udah dipasangin semua. Nah, luar biasa di luar. Ini Pak D Sarwanto ini yang punya toko RSC, toko ESRC Sarwanto di sana. Nah, Sampona Retail. Oh, ini singkatannya itu toh. Sampona Retail Community. Oh iya. Nah, ini lagi ini Pak Rahmat. Nah, ini Pak Rahmat ini buat menyambut peringatan 17 Agustus. Semangat merdeka. Beliau orang paling loyalitas RT kita ini. Walau kita doakan sehat selalu, berkah selalu. Pak Rahmat Pradesi namanya. Gusti Allah menjaganya selalu. Petisan lo. Tuh. Alhamdulillah nih banyak sumbangan dari warga kita nih. Amin. Iya nih. Alhamdulillah berkah. Aku lagi mamayu iki aku bawane iki. Iya. Pak jangan berdebat banyak ya. Ora. Oh, belum boleh kan? Pak Wan urung. Aja berdebat. Mainkan. Ini Pak Mulyono, ini selalu mulyo iki. Tuh, mainkan Pak Agus tuh. Ini Pak Mulyono. Amin. Selalu Mulyono. Wah, mainkan Pak Agus. Iya no. Iya. Emang Pak Agus, bukannya Pak John. Iki kan keluarga Pak John. Ya. Manggilnya Pak Michael ya? Pak Michael, keluarga Pak Michael. Pak Michael semangat selalu ya? Ya oke. Luar biasa Pak Michael. Oh. Sangat tinggi. Alhamdulillah. Tuh. Nah. Ini Pak Wan. Pak Michael. Pak Misliadi. Ini saya senang sama keluarga beliau itu. Berarti mamanya, putranya, beliau ini kompak satu keluarga. Saya mau menyontoh belum bisa. Nenek hajatan, beliau ini menyanyi bertiga. Kompak. Ini Pak Tumianto. Wah. Dia bos telur kita doakan telurnya rame banget. Sukses selalu semuanya. Maju semua. Oke, bos pecel lele. Bos pecel lele yang ada di depan SMA 6, laris manis semuanya ya. Laris manis. Nah. Si Bapak Angga. Bapak Angga ini. Bapak Angga. Merdeka boy. Merdeka ya. Oh, luar biasa. Ayo. Mas Fajar. Terus pecel lele semangat selalu ya. Semangat. Ya, pokoknya laris manis pecel lelenya yang di depan SMP 6. Amin. Semuanya yang daerah Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang kalau lewat SMA 6, SMA N 6, beliau bos pecel lele, pecel ayam dan yang lainnya silahkan mampir. Pak Wan, ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi boleh, ya Mak beli juga boleh. Ya, ini Mas Fajar ini. Semangat Mas Fajar. Pulang bayar. Nih Mas Fajar, wes pokoknya keren, semangat semuanya. Wes Pak Mulyono semangat. Semangat. Kayak bos di antara bos di antara bos. Ini pokoknya sesepuh di antara pinesepuh. Hari ini kerja bakti boleh. untuk kebaikan lingkungan RT 9, musuh untuk warga RT 9. Enggak hanya itu, pokoknya menjelang kemerdekaan RT, RW, warga dan semuanya. Perbaiki lingkungan lebih baik menyambut 17 Agustus. Merdeka. Iya, semangat. Semangat. Pak Ustadz kita, beliau bukan hanya membina, mengajari masyarakat, tapi ngelas juga bisa. Saya bahasa Arab ternyata. Dia sebagai bisa menjadi panutan. Lah ya, pembimbing, panutan, mengarahkan, tapi ternyata beliau bisa ahli di dalam las mengelas juga. Malah saya belum tahu itu cara ngelas. Pak Muh Yidin. Sehat selalu, berkah selalu. Allah menjaganya selalu. Karena beliau panutan kita, tokoh kita. Membina, mengarahkan masyarakat. Selalu mengajarkan kita semua
untuk di jalan Allah bersama Allah. Kang Mas Arjono matur suwun nggih. Yang di sana tidak lupa juga ini Mas Taslim. Ini orangnya hanya senyum, pokoknya hanya senyum. Oh, ini loyalitas Pol. Pokoknya disuruh apa-apa beliau hanya senyum. Senyum dan siap ya. Jambunya? Oh itu, iya iya. Ini pasal. Senyum adalah ibadah. Dia praktek. Modelnya orangnya praktek. Mas Taslim ini orangnya baik banget. Ya karena nggak pernah menolak kalau disuruh apa aja. Beliau demi tugas. Iya dan senyum. Makanya salut sama beliau ini saya. Ora penak ini. Lagi ngomongannya apa enek kok yo, ngono tak gawe malah orangnya gini-gini malah kan enggak sesuai malah orang saya ngapusi malah. Ngono aku ora ngomong, lho nyatanya senyumnya mana senyum terus kayak gini kok. Iki di TikTok yang nonton ribuan manusia. Maaf saya salah ngomong. Ribuan piantun, bukan manusia. Ribuan pemirsa, maaf ya saudaraku aku salah ngomong. Ribuan pemirsa, karena ini guyon ngaruh Mas Taslim. Semangat Mas Taslim. Semangat. Aduh, semangat tuh, ngecatin semua. Ngecatin semua, ini RT 09. Bakti lur. Nah, saya tak bantuin juga ngecatin. Mau saya tukang nyuting tok. Semangat Pak Hendrian, SE. Semangat, semangat, semangat. Tokoh masyarakat kita ini. Semangat, semangat Berkat kita. beliau ini, kapal muda selalu semangat. Semangat. Oh, satu lagi di sana Pak Disarwanto lagi pemulihan habis sakit. Pak Dis, sehat selalu. Pak Disarwanto, semangat Persija. Nah, udah mulai toh, keren kan? Udah mulai. Nah, harus gitu, harus gitu. Nah, harus gitu. Wah, alhamdulillah. Seneng aku. Udah. Ya, beliau yang ngajarkan Samuel tersenyum. Alhamdulillah ya kompak. Samuel. Sehat selalu. Semuanya. Bannya. Ini alhamdulillah tukang lesnya ada, tukang ngecat ada, pengawasnya ada, tukang syuting ada. Semuanya lengkap. Sengaja dah. Alhamdulillah ya saudaraku. Anget ya di pemanasan. Betulnya. Nggih. Kompak semangat. Alhamdulillah lur. Jadi RT 09 itu di mana saya berdomisili, RW-nya 08. Ya alhamdulillah aja. Yang ini RT 09 ini dekat dengan danau. Jadi filosofinya RT 9 itu Wali Songo. Makanya dilalah gitu. Dilalah RT 9 itu orangnya gemuk. Pas tarik tambang kita paling menangan. Waktu juara 1. Satu RW itu dulu waktu itu belum pernah ada yang lain. Kemudian akhirnya nggak ada tarik tambang. Karena di RW 09 orangnya gede-gede pas waktu itu. Kemudian nggak ada tarik tambang lagi sekarang. Karena apa? Orangnya gemuk-gemuk sekarang juga sudah agak sepuh, berkurang tenaganya. Tapi inti dari RT 09 itu adalah RT paling dekat danau, dekat musola, dan pas strategis. Kurang lebih seperti itu. Ya saudaraku, menyambut kemerdekaan kita bebenah semuanya. Memang nggak serapih dengan yang belum serapi yang diharapkan umbul-umbulnya, tapi yang penting tidak kalah dengan yang lain gitu aja. Yang penting saudaraku mananya ya. Nggih. Mbak Afi Lara nggih, mirip Mas Charlie nggih. Masih saudaranya Mas Charlie Van Houten. Alhamdulillah. Mbak Hayi Lana, mereka sudah Turun Pak Mul. Istirahat dulu. Ayo. Naikin lagi. Enggak apa, nyalain aja tapi enggak di. Pas setengah 12 Pak Rahmat. Pak Mul. Kalian makan kalian.
Ini udah pada retak nih. Udah makan sama tuh. Kita tak tugas dulu. Iya, Saya tenang. Ya, saya. Aku tak ntar dulu. Aku tak tugas dulu sebentar. Kita tugas dulu sebentar. Ada PR ngirim barang. Nah, kita waktu mangan nggak enak lur. Yang tiba-tiba datang makan nggak enak. Tapi udah makan juga. Barusan makan kok. Ini kita pulang dulu ke rumah. Ini depan rumah kita ditungguin satu kucing. Ada kucing di depan. Beringin ini. Depan rumah kita asri. Banyak pohonan. Kita di rumah sebentar aja. Ntar habis duhur kalau nggak bantuin atau dulu sikon. Oh, habis duhur mau ada acara, masya Allah, ke Cengkareng. Lupa kita sampai. Kita habis duhur ada undangan ke Cengkareng, udah janji. Pak D, semangat Pak D. Iya, semangat Pak D. Pak D kita sebelah, semangat. Oke. Oh, kucingnya udah nyambut. Udah disambut kucing tuh. Tahu kita pulang langsung disambut kucing. Nah, ini Kang Mas kita. Dari mana? Dari mana? Oh, gitu. Maaf. Habis dari itu. Udah, situ tadi sebentar. Ya wes langsung lanjut tugas ini Mas. Makasih ya. Sehat selalu, berkah selalu. Semangat. Semangat ya. Semangat, harus semangat. Nggih. Ini udah menyambut kucingnya. Ntar, tak cariin makan. Udah disambut jual kucing di depan rumah. Saya nggak melihara kucing, namun saya mau bantu makannya kucing. Sini. Nah ini nih. Tuh, masya Allah lapar ya. Iya toh, karena jangan dulu ini sana dulu toh, nah sini kan. Tuh. Nih, kalau kita dari mana-mana langsung menyerbu. Ini pembuktian siapa yang disenengin kucing, itu tandanya batinnya nyambung dengan kucing. Jadi kita itu nyambung dengan batinnya kucing. Seneng dia. Masih lapar enggak? Tuh masih banyak dia. Masih banyak. Udah ya? Udah ya? Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berkah selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Aku habis dulu mau ke Cengkareng. Oke teman sahabat saudaraku, kita duhur ya. Kita duhur.
belum lama sih. Belum lama. Kita mau ada acara. Kita mau ada acara ke Cengkareng. Ini nanti buat yang lab, berarti labnya diganti yang ini. Atau diganti yang ini. Di labnya ya, karena ini mau untuk acara itu nanti. Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah. Tadi habis ngelayat Pak D Gondrong, Pak D Gondrong, Abdi Abdul Rohim. Hari ini tadi habis ngelayat, dia pulang ke Rahmatullah, sekarang lagi dibawa ke Jepara, diberi terang kubure, padang kubure, diberikan surga oleh Allah dan keluarga yang ditinggalkan. Kita ada perintah baru. Tadi bosnya minta lembur, kita harus instruksikan anak buah kita lembur besok. Nah, jadi kehidupannya tertata plek gitu saudaraku. Plek. Kang Mas Ardi Oraci matur suwun. Tertata plek gitu. Satu persatu. Besok lembur dua-duanya ya. Besok. Karena Senin minta kirim itu. Itu masih berapa sekitar? Apanya? Itu yang tas. Masih berapa? 2000-an kan? Cukup lah. Satu ikat yang satunya mulai dibuka. Oh, satu ikat yang utuh ya? Satu ikat yang utuh kan? Ya udah besok lembur ya, Senin harus selesai itu. Nggak apa-apa. Senin pagi kirim, nanti suruh siapin Senin pagi kayak biasanya. Senin pagi kirim ya. Nanti Agus kan bisa duluan masuk. Ngirimnya kayak kemarin aja jam 8 gitu. Jangan jam 8 udah siap kirim gitu. Atau tengah 8 juga bagus. Ya. Oh iya. Ya nanti kontakkan lagi, intinya Senin minta kirim. Besok sampai lembur berdua. Dua-duanya lembur. Karena untuk ngejar Senin kiriman Senin ya. Terus sampai udah kerja sampai di mana itu? Udah apa yang udah selesai? Baru bendera sama energi itu satu jalan. Oh, baru jalan. Benderanya udah selesai? Udah. Tinggal emergency yang jalan ya? Oke. Berarti tambah besok lembur, Senin kan usahakan Senin selesai. Iya, emergency depan sama belakang. Ya, sekarang yang udah selesai bendera toh? Bendera. Emergency lagi jalan. Emergency Oke. mulai. Nah, kalau tambah besok lembur kan kayaknya selesai nanti Senin. Ya wis ya. Aman ya semua ya. Aman. Tinggal nanti bikin Mas ini ya. Uus ya. Ya udah aman ya. Aman. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Lur, jadi udah bisa dikondisikan kerjaannya. Kita bisa hadir undangan ke Cengkareng. Itu loh yang saya bilang, kalau kita belajar hidup di jalan Allah, hidup bersama Allah itu ditata. Kita ditata oleh Gusti Allah. Kang Mas Ardi Oracri, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Kemudian Mbak Sringat Mini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya yang saya sering sampaikan itu hidup di jalan Allah, hidup bersama Allah. Jadi nggak banyak yang harus dipelajari, tapi langsung praktek. Ini yang sampai, tapi ini umur yang 30 tahun ke atas ya. Kalau yang masih muda-muda harus banyak belajar. Artinya yang sudah umur 30 tahun ke atas itu praktek gitu. Jangan banyak teori tapi banyak praktek. Nggih, urang kula kesempatan. Kang Mas Fana, assalamualaikum, salam kenal dari Madiun Kang Mas. Nggih, Kang Mas saya ngawi kok.
Saya Ngawi Kedunggalar. Saya Ngawi Kedunggalar. Kapan hari aku lihat live-nya Abang, terus kemarin kok mimpi Abang. Alhamdulillah. Itu Kang Mas Ardi tandanya sedulur batin. Salah satu sedulur batin. Berarti batin jenengan masuk. Masuk. Apa yang saya sampaikan berarti ada yang masuk. Sedulur batin. Satu, panjenengan seorang seni. Kedua, seorang spiritual. Nah monggo ngobrol. Karena sejiwa namanya, sehati. Sama-sama seniman, kemudian senang spiritual gitu. Karena kaitannya orang seni itu identik dengan spiritual. Orang seni atau orang spiritual itu berpikir 10 langkah daripada orang biasa. Bukan saya, orang seni. Orang seni itu berpikir 10 langkah daripada orang biasa. Pijet terapi Atma, idenya kalau konsep rezeki gimana Kak Mas? Konsep rezeki kalau ibunya masih ada, surgakan ibu, kasih duit ibu banyak, muliakan ibu, kuncinya ada di ibu. Semua apapun ada di ibu. Jadi segala macam apapun itu kembalikan ke ibu. Perhatikan ibumu seperti engkau memperhatikan anakmu. Baru adil. Kalau kita belum mendapatkan keadilan dari Gusti Allah, itu karena kita belum adil dengan ibu kita. Kalau kita belum mendapatkan keadilan dari Gusti Allah, karena kita belum adil dengan ibu kita, itu hampir hukumnya pasti. Hampir bisa dipastikan. Nanti jawabannya ketemu pertanyaan yang begini. Sudah belum kamu adil dengan ibumu? Ya belum sih. Ya wajar kalau kamu belum mendapatkan keadilan. Karena kamu aja dengan ibumu nggak adil. Nah seperti itu pertanyaan dan jawaban yang kita pertanyakan pada diri kita sendiri. Karena sejatinya setiap pertanyaan dan jawaban itu adanya di dalam diri kita. Diri kita ini pertanyaan sekaligus jawaban ada. Tinggal kita bisa membaca diri kita belum. Bisa mengurai diri kita belum. Bisa memperhatikan diri kita belum. Bisa memahami diri kita belum, bisa mengerti diri kita belum. Itu rezeki. Satu, ibu, perhatikan ibu, senangkan ibu, muliakan ibu, makmurkan ibu, sejahterakan ibu. Paten. Tidak harus pinter kok. Saya punya teman banyak orang-orang Cina, orang-orang hebat. Dia sekolahnya nggak tinggi-tinggi, tapi dia pinter memperhatikan ibunya. Pinter merawat ibunya, membahagiakan ibunya, nyenangin ibunya, memuliakan ibunya. Itu aja rumusnya. Kehidupannya ditata sama Allah, sama alam. Allah dan alamnya menata. Jadi rumusnya saudaraku, rezeki itu adanya di kaki ibu. Satu. Keduanya ya, ada di tangan istri. Karena istrinya yang salim kepada suaminya gitu. Jadi satu, suami yang berbakti sama ibunya, tidak ada masalah dengan ibunya, tidak ada masalah dengan ayahnya, tidak ada masalah dengan mertuanya, sedikit pun nggak ada masalah. Artinya ibunya bunga, ayahnya bunga, mertua bunga, bahagia, nggak ada sedikit ganjel dari anaknya atau mantunya. Ini jangan sampai ada masalah. Harus benar-benar belajar bersih hati, bersih pikiran. Kemudian yang kedua, setelah beres urusan dengan ibu, ayah, dan mertua sampingnya. Tapi pertama ibu dulu. Ayah kalau ada longgar baru mertua. Tapi yang paling penting ibu dulu kemudian ayah. Ibu set masuk ke ayah. Itu ibaratnya ayah dan ibu itu kalau listrik itu panel dan sekring. Walaupun udah dipasang TV, pasang komputer, pasang kulkas, pasang mejijer, pasang radio, pasang tape, pasang lampu, kalau sekring dan panel tidak dinaikkan, listriknya nggak nyala. Begitu juga sama kehidupan. Apabila kehidupan kita sudah belajar ini itu, bahkan ahli zikir, ahli ibadah, ahli ke Gusti Allah, namun kalau tidak melewati ayah dan ibu, itu Allah pun tersenyum, suruh balik dulu ke ayah dan ibu. Karena kalau sudah dengan ayah dan ibu udah pasti ridho Allah biridho walidain. Kemudian kedua, istri harus berbakti sama suami. Istri harus berbakti sama suami. Dan suaminya jangan mengkhianati istri.
jangan berkhianat, harus sayang dan setia pada istri. Itu dulu paten, itu namanya kunci L. Kalau 2 itu masalah, kehidupan akan masalah. Kalau 2 itu nggak masalah, yakin yang lain nggak masalah. Setelah itu baru yang lain. Jangan nyakitin orang. Karena nyakitin orang itu nanti bisa jadi doa jelek. Senengin banyak orang, bahagiakan banyak orang. Jangan nyakitin pikiran, hatinya, atau fisiknya. Kemudian berikutnya, harus diurutin itu. Kalau pengen rezekinya lancar, kalau pengen kehidupannya tenang, kalau hidupnya mulia, hidup seperti ada di surga. Tiap hari anaknya mau seneng, bahagia terus gitu. Udah disiapin Allah semuanya. Ikutin urutan itu tadi. Kemudian nomor 4, kalau punya utang beres. Karena banyak sekali orang yang utang-utang 1.000, 10.000, 100.000 nggak beres banyak. Utang itu 1.000 perak pun harus ada omongan. Harus dibayar. Banyak sekali. Saya ngalamin, dialamin. Banyak yang pinjam saya 100, 200, nggak beres. Banyak sekali. Saya udah langsung tahu, orang yang nggak beres dalam hitungan utang piutang, pasti kehidupannya masalah. Hampir bisa dipastikan, orang yang nggak beres di hitungan utang piutang, kehidupannya masalah. Dia terbelenggu urusan keuangan. Namun kalau dalam hutang piutang, orangnya pen di hutang. Artinya walaupun utangnya banyak tapi beres. Tidak lari dari hutang, tidak cuek terhadap hutang, tidak ringan terhadap hutang. Dia mempentingkan hutang adalah nomor 1 dalam hidup saya yang saya harus beresin gitu. Dalam dirinya penuh dengan begitu. Nah, nanti Allah yang beresin utang kita sejatinya. Kita hanya lantarannya yang beresin utang. Tangan kita lantaran yang beresin. Diri kita lantaran yang beresin. Namun di dalam diri kita tidak lari dari utang. Tidak seperti belut. Licin, kalau dicari lari nggak bertanggung jawab, jangan. Beres dalam urusan utang. Itu nomor 4. Nomor 5 harus rajin sedekah. Apapun sedekah senyum, sedekah doa. Sedekah itu memberi, apapun, pola-polanya memberi. Ya memberi senyum, memberi doa, memberi sapa. Kepada siapapun, dimanapun, senyum kepada semua orang. Kita senyum ke 100 orang, berarti 100 orang itu senyum kepada kita. Kita doain baik, menyapa orang 100. Orang itu akan doain kita. Kemudian, kalau punya harta, ya harus ada yang dibagi. Jangan pelit terhadap harta. Karena hukum harta itu seperti hukum rongga udara. Kalau keran air yang ada tong gede, tong air, penampungan air di atas besar. Penampungan dari Allah itu gede banget. Di bawah penampungan kita. Kalau penampungan air dibolong, kerannya dibolong 1, yang di atas turun, klek. Dilepas 2, yang lain yang dari atas turun, glek. Kalau dibocor 3, dari air 3, plek. Kalau dibuka kerannya yang 4 dari air, glek. Kalau di bawah itu kerannya itu dibuka semua, yang air ngocor, terus mengalir terus gitu. Itu harus dibuktikan dalam diri. Jadi prakteknya ke dalam diri. Ya, semalam itu banyak tamu yang unik. Jadi tamu-tamu yang membuktikan ke dalam diri. Ada seorang tukang gorengan, tapi dia juga bos, tapi dia punya sampingan gorengan. Jualan dari pagi sampai siang nggak laku. Giliran maghrib kan mau pulang, jam 5 baru ada yang pesen 250 biji. Jadi rezeki itu seperti itu. Ditunggu, kalau belum waktunya nggak datang. Dikejar, kalau belum waktunya nggak datang. Tapi bila saatnya datang, akhirnya jam 5 rezekinya datang. Jam 5 mau maghrib. Nah setelah itu datang terus. Andai kata udah putus asa, jam 12 pulang nggak jualan, rezeki yang jam 5 tadi nggak kejemput. Makanya kalau jualan apapun sabar. Belum ada yang order, sabar. Tetap tekun, ulet. Semua ada masanya, ada waktunya. Dan setelah itu penuh dengan keyakinan. Pola-polanya memberi. Dengan senyum, dengan doa, dengan harta. Terus bersyukur. Memberi
kalau misalnya nggak ada barang di rumah itu kerompong-kerompong kasihkan tukang rompong. Awal mula itu yang nggak ada di rumah apa, kerompong-kerompong yang di rumah itu kasihkan tukang rompong atau rosokan. Jangan dijual. Di rumah barang-barang yang nggak pakai, yang lama-lama yang nggak pakai, udah kasihkan tukang rompong aja. Nah gitu. Kemudian setelah itu baru jadi orang itu yang jujur, terpercaya. Kalau jadi orang jujur terpercaya, semua orang akan nyari kita. Kalau kita jujur terpercaya, orang akan nyari kita. Barusan saya dapat telepon dari bos, orang Cina. Orangnya baik sekali. Dan alhamdulillah itu dewa penolong saya. Dari Allah yang nolong saya lewat beliau gitu. Karena awalnya beliau nyari di internet, nyari tukang bordir di internet. Muncullah nama saya, tukang bordir di Garaksa. Jadi sejarahnya Allah. Yang menggerakkan tukang Cina, orang Cina tadi juga Allah. Allah menyuruh orang Cina tadi. Tek, wis. Gue dalam hatinya, kok pengen buka internet ya? Dia bikin internet, di Google buka. Bordir komputer di Garaksa. Muncullah kita. Allah yang memunculkan. Akhirnya komunikasi, alhamdulillah sekarang jadi partner bisnis. Alhamdulillah itu di waktu yang saya jagain, order yang saya jagain nggak diambil. Saya menjagain order setahun, saya bikin setahun order itu dari tahun kemarin sampai sekarang belum diambil. Kemudian kok belum diambil ya? Saya termasuk yang jagain. Nggak boleh ternyata jagain itu. Memang kita juga udah sering praktek. Jangan mengejar kehilangan. Kalau pasrah mendapatkan. Wong pusat matur suwun. Matur suwun wong pusat tadi. Siapa mengejar kehilangan? Yang mengejar akan hilang. Jangan dikejar. Siapa pasrah mendapatkan. Siapa takut ketakutan. Makanya sampai sekarang belum diambil barang saya udah setahun saya siapin. Tapi ya alhamdulillah sabar aja. Kalau rezeki nggak kemana. Kemudian dapat pertolongan dari bos Cina. Pijet terapi matur suwun kembangipun. Alhamdulillah sampai sekarang yang nolong kita ditolong dari bos Cina tersebut gitu. Jadi kalau kita harus punya ilmu teten, kalau ada pelanggan kita yang nakal, ikhlaskan aja. Nanti kita akan diganti pelanggan yang baik. Kalau ada karyawan kita yang nakal, ikhlaskan aja. Nanti akan diganti karyawan yang lebih baik. Kalau nanti ada teman sahabat kita yang nakal, tenang aja, ikhlaskan. Nanti akan diganti semua yang baik. Jadi nakal itu tanda-tanda, atau yang nyakitin, yang mengkhianati, tanda-tanda itu mau diganti yang lebih baik. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Kamas Ardi Oracli. Kamas Ardi Oracli. Mimpi dikasih pusaka bang. Pusaka. Saya kasih pusaka ya. Ya ilmu ini. Pusakanya kita ya, kemarin kan saya sering bilang. Kita ini punya senjata. Wampuh. Senjata kita itu senyum. Salam, sapa, sopan santun, senjata kita. Minta maaf, permisi, doa. Senjata kita itu aja. 7 aja udah mantap itu. Itu senjata. Lah Kang Mas, senjatanya itu aja. Saya sampaikan senjata, sering saya sampaikan senjata ini Kang Mas Ardi Oraci. Jadi kan orang seni. Modelnya orang seni itu senyum. Senyum. Salam, sapa, sopan santun, minta maaf, permisi, doa. 7 aja udah. Ini senjata 7 ini udah mampu ini. Dan orang yang memiliki senjata 7 ini, 7 senjata ini, itu orangnya sudah pakai hati, nggak pakai pikiran. Ya nggak bermain pikiran, tapi mainnya main hati. Ya nggak mengajarkan peperangan, ya nggak menghasut. Ia nggak mengajarkan radikal, tapi yang mengajarkan kelembutan, perdamaian gitu. Silakan buktikan dalam diri aja. Orang yang suka tersenyum, pasti ia damai. Orang yang suka salam, ia damai. Orang yang menyapa, pasti damai. Orangnya damai. Orang yang penuh etika sopan santun, orangnya damai. Orang yang sering minta maaf, damai. Orangnya damai.
menemukan damai dalam dirinya. Orang yang permisi mohon izin, ia damai karena ia merendahkan. Orang yang sering berdoa kepada yang lain, ia damai. Jadi ia udah menemukan damai dalam dirinya. Jadi PR-nya kita harus menemukan damai dalam diri. Kurang lebih kata ngaten. Kalau kita sudah menemukan damai dalam diri, lah itu sejatinya. Seperti apapun pinternya, hebatnya orang, kalau nggak damai dalam diri, ya masih dalam perjalanan. Masih laku, belum menemukan sejatinya. Karena sejatinya ya menemukan perdamaian. Kita harus menemukan perdamaian. Kita harus menemukan damai. Nah, kurang lebih seperti itu, Kang Mas. Nah, ini ada waktu, nanti kan habis duhur kita ke Cengkareng. Jadi kita damai dalam diri ya, sudah sampai damai dalam diri. Sayang, air putih dong. Kita sudah menemukan damai dalam diri. Jadi, temukan damai dalam diri ya. Tadi udah baru sampai ikhlas ya, sampai sedekah. 5 sedekah. Oh, sampai ikhlas ya. Jadi rumusnya rezeki tadi saya ulangin ada 15, Kang Mas. Siapa yang praktek 15 itu rezekinya akan datang dengan sendirinya. Praktek 15. Ada 15. 1. Suami berbakti sama ibu dan ayah. Kemudian mertua itu kalau sudah beres dengan kedua orang tua. 2. Istri yang berbakti sama suami. Dan suami tidak mengkhianati istri. 3. Tidak nyakitin orang, jangan nyakitin orang. Fisiknya, pikirannya maupun hatinya. 4. Kalau punya utang beres. Beres dalam urusan utang. 5. Rajin sedekah. Ini harus dipraktekkan, ini paten. Kalau sudah melewati 5 ini, udah posisi lumayan, sepertiga. Bahkan boleh dibilang setengah. Udah masuk kategori rezeki akan datang dengan sendirinya. 6. Ikhlas. Harus punya ilmu ikhlas. 7. Sabar. 8. Nerimo. Ikhlas, sabar, nerimo. Menerima apa adanya. Kemudian 9. Bersyukur. 10. Komitmen tanggung jawab. Bekerja, berusaha, apapun komitmen tanggung jawab. 10. 11. Etika sopan santun. Harus melewati etika sopan santun. Karena nanti kategorinya knowledge attitude. Kesuksesan seseorang itu harus melewati knowledge attitude. Pengetahuan tentang etika bersopan santun dan tata cara bergaul. Karena berteman itu aset. Setelah itu jangan molimo. Jangan minum, jangan maling, jangan main judi, jangan madon, jangan madat. Kemudian 13, eling 24 jam sama Allah. 14-nya pasrah total. Masih ada 1 yang kelewat itu. Tapi itu enggak termasuk urgent banget lah bahasanya. Orang yang melakukan 15 macam, sekitar 15 macam ini, rezekinya akan datang silih berganti, hidupnya nggak ada masalah, seperti ada di surga. Orang 1 aja udah kok, 2 aja udah. Kita berbakti sama ibu, menyenangkan ibu, membahagiakan ibu, memuliakan ibu, bikinkan ibu seperti ada di surga. Hidup kita udah ada di surga. Apalagi tambahin semua tadi, tambah keren. Kemudian nanti belajarnya ke dalam diri. Belajar pikirannya lurus, penglihatan lurus, telinga lurus, hidung lurus, lisan lurus, tangan lurus, hati lurus, kaki lurus. Artinya ya bukan berarti nggak dosa, manusia itu tempat salah dan dosa, tapi mengikis dari dosa. Wes itu disiapin Allah semuanya. Nah seperti ini Allahu Akbar, awam, orang awam atau orang syariat. Nanti naik lagi di tarekat. Allahu Akbar. Sebelum ada azan, orang sudah eling Allah terus. Nanti habis azan masih eling. Habis sholat duhur masih sampai asar masih Allah. Kalau nggak ngomong, kalau nggak ada penting yang lain. Allahu Akbar.
Jadi naikkan di tarekat. Naikkan ya hakikat asyhadu alla ilaha illallah. Naikkan lagi di marifat. Simple. Langsung praktek aja. Jangan banyak teori. Nggak jadi kalau banyak teori. Asyhadu alla ilaha illallah. Harus banyak praktek daripada teorinya. Harus banyak praktek daripada teorinya. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, berbakti sama ibu itu asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sambil jawab adzan ya. Bukan berarti ngasih duit. Nyenengin ibu, memuliakan ibu, membahagiakan ibu, bukan dengan duit. Supaya ibu senang bahagia itu seperti apa? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bukan hanya dengan duit. Cuci kaki ibunya. Awalnya cuci kaki ibu. Yang belum pernah cuci kaki ibu, cuci kakinya. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Cuci kaki ibu, setelah dicuci sedikit, kalau bisa 1 gelas diminum, kalau nggak bisa 1 gelas yang sedikit diminum, yang lain buat mandi. Makasih Dinda Ayu, makasih hadiahnya, Allah yang balas. Ini sambil jawab azan, ada azan. Makasih ya Dinda ya, sehat selalu, berkah selalu, semangat ya. Kakak semangat, adik harus semangat. La haula wala quwwata illa billah. Kang Mas Arfi Sam, makasih. Ada azan, biarkan jawab azan dulu. La haula wala quwwata illa billah. Ntar ya, yang biar dapat kerjaan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini tak samakan diri saya. Jadi saya pernah nganggur 10 bulan. Alhamdulillah. Saya pernah nganggur 10 bulan. Bentar. Masih ada azan. Jauh, agak jauh. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Nggih Kang Mas lancar 21 ya. Jadi supaya kita dapat kerjaan, dari cerita saya dulu, saya pernah nganggur 10 bulan. Kemudian di saat 10 bulan saya nganggur itu, saya ngolektif listrik, kemudian saya ngolektif telepon, saya jualan apa aja waktu dalam pengangguran saya. Tapi nggak cukup, belum cukup itu. Kemudian setelah itu, saya sambil nyuci, yang kerja istri saya. Di waktu saya sambil nyuci, saya sadar. Karena tadinya saya pegang perusahaan, saya tinggal main film di Angling Dharma. Terus saya sambil nyuci nangis saya. Ya Allah, saya yang salah ya Allah. Saya minta maaf. Saya minta kerjaan ya Allah. Kemudian malamnya mimpi nyium sungkem sama Korea. Jam 12 siang dipanggil kerja lagi. Hikmah apa yang saya ceritakan ini? Pengakuan salah. Yang Mas lancar, pertama pengakuan salah.
pengakuan salah sama dirinya, diriku aku salah minta maaf, yang ngomong jiwa ragaku saya salah minta maaf, ibu ayah saya salah minta maaf, istri anak saya salah minta maaf, teman sahabat semuanya seluruh alam kalau saya salah minta maaf. Ya Allah, saya salah minta maaf ya Allah. Karena nanti setelah sadar dan menyadari baru ditolong Allah. Jadi rumus ditolong Allah itu harus sadar dan menyadari. Tanpa sadar dan menyadari belum ditolong Allah, dibiarkan sama Allah. Alam pun masih membiarkan. Coba cek dengan batin. Kalau ngelihat orang yang belum sadar, gondok toh. Sama. Jadi kita itu bisa ngeraba maunya Tuhan dan maunya alam. Kira-kira kalau saya gini ini Allah itu ridho enggak? Ridho bukan mau ya. Meraba ridhonya Tuhan gitu. Diraba dulu. Diraba bukan pasti. Kira-kira kalau saya begini itu Allah suka enggak ya? Harus bisa kayak gitu. Kalau saya gini kira-kira Allah ridho enggak ya? Karena yang kita cari itu ridhonya Allah. Nah, kalau orang itu udah melas, udah ngaku salah, udah minta maaf, udah nerimo, udah berserah diri, ya Allah menolong. Tapi kalau kita belum berserah diri kepada Allah, belum menyerahkan, berarti kita kan sombong. Belum diserahke kok. Ya masih dibiarkan belum diserahke. Kita ada masalah nih. Padahal ada orang yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, kita nggak minta tolong sama orang yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, dia masih biarin aja. Biarkanlah. Dia masih merasa pintar, merasa hebat, biarkan aja. Sampai nanti dia menyerah, ngomong sama kita, baru kitanya nolong orang itu. Ke Gusti Allah juga begitu. Kalau kita masih ada kesombongan dalam diri kita, masih ada negatif dalam diri kita, masih ada buruk sangka dalam diri kita, masih ada menghasut, mendengki, membenci, memaki, menyerang, menyalahkan. Ya Allah dan alamnya belum menolong. Wong syaratnya itu harus dibuang dulu. Diciptakan manusia bukan untuk itu. Allah menciptakan manusia itu bukan untuk itu, untuk melayani sesama manusia. Allah menciptakan kita untuk lelati sami dumati, menjadi seorang khalifah, pemimpin, minimal mimpin dirinya sendiri. Lah kalau seorang pemimpin kok negatif terus, seorang pemimpin kok jahat terus, ya memimpin kerusakan dunia, bukan memimpin perdamaian dunia gitu. Nah, jadi satu pengakuan salah tadi ya Mas. Setelah itu baru tadi melakukan yang seperti apa yang saya utarakan tadi, berbakti sama ibu. Kuncinya ibu. Kalau saya dulu udah sering zikir, sering meditasi, sering memberi, sering apa, tapi ibu saya terlantarkan, hidup saya terlantar. Jadi ke ibu itu bukan berarti harus ngasih duit. Senengkan ibu, muliakan ibu, bahagiakan ibu, apa yang dimau ibu ikutin. Syukur-syukur yang ibunya masih ada. Yang ibunya masih ada itu kesempatan emas. Karena nanti kalau sudah tidak ada, bahasanya mau nangis darah pun menyesal. Anaknya mau menyesal. Selama ibunya masih ada, puaskan membahagiakan ibu. Nanti kita yakin kok, yakin. Siapa yang membahagiakan ibu, kita bahagia. Siapa yang menyenangkan ibu, kita senang. Siapa yang memuliakan ibu, kita mulia. Siapa yang ngasih duit ibu, kita nggak akan kurang duit. Siapa yang mensukseskan ibu, kita akan sukses. Siapa yang bikinkan rumah ibu, kita punya rumah. Karena saya buktiin, sebelum saya ngopenin ibu saya, hidup saya sulit sekali. Kerja berdua nggak cukup buat makan. Gak Mas Pendosa 017. Intinya ibu, perhatikan ibu, muliakan ibu, seperti halnya memperhatikan anakmu. Jadi dibalik. Rumusnya dibalik. Perhatikan ibumu seperti engkau memperhatikan anakmu. Kalau mau makan itu ingat ibu, ingat anak. Mau beli pakaian, kita mau beli pakaian tuh ingat anak, ingat ibu. Sebelum membelikan pakaian ibu bahasanya. Kita mau beli pakaian itu berat. Mau makan ingat ibu makan apa ya? Anak makan apa kan gitu. Nah, itu dibalik. Karena rasanya sama. Kalau engkau ingin mengetahui perasaan ibu, engkau ingin mengetahui perjuangan ibu, ya seperti halnya engkau waktu memperjuangkan anakmu gitu. Ya seperti itu. Ibu itu perasaan ke anak ya kayak gitu.
Waktu kita memperhatikan anak kita, itu perasaan ibu memperhatikan kita kayak dulu gitu. Nah itu sekarang dibalik. Berarti ibu dulu waktu saya sakit, ibu yang nggak tidur, ibu yang nyariin obat, ibu yang sedih, gimana anaknya biar sembuh. Waktu saya makan, Kang Mas Basul Lazar, makasih. Ibu, yang penting anak saya dulu. Nanti saya mah gampang. Ibu selalu ngalah untuk kita. Yang penting anaknya bahagia gitu. Nah sekarang dibalik. Kalau bisa itu top itu. Orang yang memperhatikan ibunya seperti memperhatikan anaknya. Rasanya gitu. Jadi apa-apa kelingan ibu, ingat ibu. Wah itu top orang kalau udah begitu. Saya juga masih belajar terus. Menyenangkan ibu, membahagiakan ibu. Tapi alhamdulillah, bahasanya dari hutangnya ibu dulu 7 bank. Udah anak-anaknya sudah berusaha melunasi hutang, ya alhamdulillah sekarang nggak punya hutang. Jadi rumusnya ibu ya, saudaraku. Nomor 1 itu. Itu rumus. Banyak orang di antara kita masalah itu karena dosa dengan ibu. Masalah dengan ibu. Baru nanti yang lain gitu. Tuntaskan itu dulu. Karena tetesan air mata ibu itu membuka anak-anaknya yang tertutup. Tetesan air mata ibu bahagia itu membuka yang tertutup di diri anak-anaknya. Ibu kok nangis bahagia karena kita. Yang tertutup di dalam diri anak-anaknya itu nanti terbuka semua. Monggo izin. Monggo sambil minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Air saya minum bikin saya sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih air, makasih gelas, makasih ya Allah. Itu Kang Mas, kurang lebih seperti itu dan buktikan. Nah nanti setelah syarat-syarat tadi sudah, baru masuk ke kategori udhu'ani astajib lakum. Berdoalah niscaya akan kukabulkan. Syarat-syaratnya penuhin dulu ke ibu bapak, ke ibu ayah, jangan ada masalah dulu. Karena ayah ibu ibarat listrik, panel dan sekring, ibarat proposal. Tanda tangan dan stempel. Proposalnya bagus, tanda tangan stempelnya nggak bagus ya nggak bisa, nggak sah gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Baru masuk kategori udhu'ani astajib lakum. Berdoalah niscaya akan kukabulkan. Kita doa sungguh-sungguh. Doanya sungguh-sungguh, jangan doa cuma 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit. Doa yang sungguh-sungguh itu bukan hanya di lisan. Doanya yang dimengerti aja. Mintanya apa? Minta kerjaan. Fokus satu kerjaan. Ya Allah, hamba mohon kerjaan ya Allah. Hamba mohon kerjaan yang pas sesuai dengan bakat saya, sesuai dengan saya. Engkau lebih tahu ya Allah untuk memperkenalkan saya. Kalau minta jadi pengusaha, ya Allah, hamba mohon jadikan hamba pengusaha ya Allah. Engkau akan menjadikan pengusaha. Maksud saya minta pengusaha, ya saya minta, ya Allah jadikan saya pengusaha. Saya mau ngopainin ibu saya gitu. Ya setelah saya jadi pengusaha, ya saya ngopainin ibu. Itu sungguh-sungguh. Nah itu sungguh-sungguh. Terus keduanya, kenapa? Karena kita nggak dikabulkan oleh Gusti Allah itu karena kita nggak sungguh-sungguh doanya. Kedua yang nggak sungguh-sungguh mengenali Allah. Mengenali Allah dengan nggak sungguh-sungguh. Kalau dijak ke Allah itu hanya nggak sungguh-sungguh. Karena itu di Al-Hajj 74 itu sudah dinyatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qadarullaha haqqa qadrihi innallaha laqawiyyun aziz. Jadi mereka semua itu mengenali Allah itu tidak dengan sungguh-sungguh. Itu udah ada di dalam Al-Quran. Makanya bahasanya kenapa? Kan kalau Allahnya nggak sungguh-sungguh, nggak kenal Allah dulu. Gimana mau sungguh-sungguh? Kalau Allah aja nggak kenal. Bukan hanya dengan lisan, tapi dengan pikiran dan hati. Kurang lebih seperti itu ya. Itu rumusnya. Terus banyak memberi pasti menerima. Giving is receiving. Memberi adalah menerima. More you give, more you get. Kalau punya harta apapun jangan dikekei sendiri. Berbagi. Berbagi apapun itu. Tukang kerompong-kerompong yang nggak pakai kasihkan. Apapun polanya pola memberi. Orang itu kalau udah polanya memberi, inginnya memberi aja. Punya apa itu loh? Inginnya memberi. Punya apa aja inginnya memberi gitu. Oke, untuk bagaimana cara membersihkan jiwa, banyak berzikir. Kada jiwa kak. Fala bidzikra
Dengan zikir hati akan jadi tenang. Jadi tiap hari kita berzikir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bentar, wabarakatuh. Bun Takdin. Kenapa? Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Dari mana? Aku dari Garut. Dari mana? Dari mana? Dari Garut. Oh, dari Garut. Aku dari Tangerang. Iya, dari Garut ya. Halus. Halus banget. Apanya? Halus. Kalau Garut halus. Halus. Ya, Iya, semuanya, sampai bahasanya. halus semuanya. Omongannya halus, Ah, wajahnya halus, hatinya halus, amin. serba halus semua. Jadi, halus semua tuh. Lahir batin udah pas. Amin. Lahir batin nomor satu yang penting suara yang halus dulu. Nomor satu itu. Mm-mm. Halus, lembut. Oh, ini tuh Bentar, ngaji dulu, ngaji diri itu labnya biasanya apa? Masih Bang. ada. Bentar, masih ada gangguan sebentar. Ya, saya sering lab. Labnya apa? Labnya ngaji diri. Labnya ngaji diri. Ngaji diri. Mm-mm. Ngaji diri. Tap guys. Ngaji diri. Untuk mempelajari dirinya gitu loh. Maksudnya gimana ruqyah? Enggak juga. Ruqyah juga boleh kalau mau diruqyah. Kita belajar mengenali diri, siapa saya, dulunya saya di mana, saya ini untuk apa, dan harus kemana saya ini harus maju, saya harus sukses, saya harus bahagia, saya harus punya, kayak jenengan kan udah nikah, udah keluarga belum? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kalau udah keluarga punya suami yang menjadi imam, panutan, bisa hidup di jalan Allah bersama Allah. Terus kitanya membawa anak istri kita, anak-anak kita dan suami kita di jalan Allah bersama Allah. Ketemu lahir dan batin, bahagia lahir batin, menemukan surga dunia. Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum walikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi ketemukan rumah kita itu seperti ada di surga. Kita sama anak, sama suami menemukan surga dunia. Senang terus di rumah itu. Tinggal nyanyi-nyanyi, joget-joget. Nah gitu. Itu kan dari diri sendiri. Karena kebahagiaan datang bukan dari luar. Kebahagiaan datang dari dalam diri kita sendiri. Dan orang yang paling bahagia di dunia ini, orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang hati dan pikirannya setiap detiknya ingat Allah. Itu orang paling bahagia, siapapun orangnya, apapun ajarannya, apapun agamanya. Jadi kita harus tahu rumus itu. Di saat sedih, di saat susah, kita harus hati dan pikiran kita ingat Allah setiap detik. Pasti langsung senang. Itu kalau saya. Jadi kalau nyenengin saya nggak harus ke diskotik, nggak harus kemana, udah nyender aja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Susahnya deh hilang, sedihnya hilang, jadi bahagia. Masalahnya diselesaikan Allah, hutangnya dibayari Allah, hidupnya dijamin Allah. Nah gitu, itu namanya arahnya ngaji diri. Arah ngaji diri. Sampean penyanyi ya? Bukan. Oh. Sampean cocok jadi penyanyi apa namanya Mara Qasidah. Tapi internasional kelasnya sampean. Aku soalnya gini, kalau aku nyanyi penontonnya pada kabur semua mulu. Kalau sampean nyanyi malah kabur. Sampean wajah Rusak penyanyi. Sampean itu bis penyanyi. Artinya artis lah. Sampean itu visnya artis, tinggal ngisi. Prestasinya diisi dengan prestasi yang bahasanya jenengan itu cocok jadi public figure. Aku tuh sebenarnya mah pengen gitu ya jadi penyanyi, tapi tidak mendukung suaranya. Yang lain kan ada. Ya, yang apanya gitu. Ya banyak sih. Oh, jenengan jadi penceramah. Ya, penceramah tapi diri sendiri juga belum benar. Oh, yang
dibenerin. Mulai sekarang dibenerin. Wah, jenengan cocok jadi penceramah itu. Nanti Gus Idam kalah sampean. Ye. Iya, karena sampean itu wadahnya udah mendukung, tinggal isinya. Apa wajahnya mendukung? Wadah. Oh, ada. Wajah ya wajah termasuk wajah. Wadah itu ya wajah, ya body, ya dilalahnya Gusti Allah menciptain jenengan putih. Coba sampean bayangin, andai kata saya diciptakan hitam kelam gitu. Ya Allah, nggak bayangin saya. Alhamdulillah ya Allah saya putih. Ya Allah, alhamdulillah saya diciptakan seperti ini. Terus kemudian dirinya ini dimanfaatkan sebaik-baik mungkin gitu. Sampean harus jadi penceramah itu. Minimal ya bisa meruqyah orang lah. Aku sendiri juga rukiahin. Rukiahin. Dan karena jenengan satu kata tadi ngomong ruqyah, itu berarti tandanya jenengan udah mulai seneng ke ilmu batin. Jenengan tandanya udah mulai seneng ke ilmu rohani. Udah mulai seneng, itu batin jenengan yang ngomong. Itu tandanya jenengan harus seneng ilmu hati. Seneng ilmu hati. Tapi sama kan masih muda banget. Artinya harus belajar ke dalam, lebih ke dalam. Dari ngomong ruqyah itu, berarti orang itu senengannya bangsanya yang nggak kelihatan. Nanti jadinya, apapun yang sampean bayangkan nanti terjadi itu. Yang penting, lisannya selalu mengucap yang positif. Pikirannya selalu mikir yang positif. Hatinya selalu merasakan yang positif. Kemudian seluruh yang ada di tubuh ini belajar positif. Tulisannya positif. Nanti menemukan itu. Cara menemukannya gimana? Dari diri sendiri latihan. Sekarang saya detik ini, jam ini, saat ini, saya tidak akan ngomong negatif lagi. Saya akan ngomong positif. Tidak ngomong bahasa binatang, tidak ngomong bahasa kelamin, tidak ngomong bahasa jorok, tidak ngomong bahasa kasar, tidak ngomong bahasa negatif, tidak ngomong yang merugikan orang lain. Kalau nggak penting nggak ngomong. Setiap ngomong setiap dari kita, lisan kita selalu yang baik-baik, etika sopan santun yang benar-benar semua, yang penuh isi. Kemudian berpikirnya sama. Setelah itu bisa, nanti akan dititipi ke namanya kalam ucap. Ucapannya dari Allah langsung nanti. Sampai tinggal ngikutin aja. Setelah itu jenengan berpikir positif. Pikirannya positif, jangan negatif, jangan ego, jangan sombong. Jangan negatif, berbaik sangka terus yang ada di pikiran. Nanti kalau orang sudah selalu begitu, pikirannya positif, always positive thinking. Siapa yang berpikir positif, seluruh alam akan ngamini. Nanti jenengan apapun yang diinginkan, alam itu mendukung. Setelah pikirannya positif, nggak ada negatif lagi, nggak buruk sangka sama orang, nggak nyalain orang, nggak menghasut orang, nggak membenci, dan seterusnya. Baru nanti masuk ke hati. Hatinya sama. Yang saya sampaikan nanti isi ini. Jenengan wadahnya udah jos, isinya ini gitu. Hatinya jenengan, jangan ada sirik, iri dengki, takabur, sombong, serakah, memaki, membenci, menghasut, nggak ada lagi. Adanya di hati kita itu selalu berbaik sangka dan berterima kasih sama Gusti Allah aja gitu. Di dalam hati kita. Nah, latihannya setelah itu kan, setelah itu ya gerakannya gerakan positif. Kemanapun yang mengarah yang baik, ke pengajian, ke tempat teman, ke tempat saudara, ke tempat yang mana yang positif-positif. Kemudian setelah itu nulis seperti ini. Tulisan saya ini banyak sekali. Nah ini. Saya udah lebih dari 10 buku menulis. Seperti contoh hari ini ya. Seperti contoh hari ini. Aku ketemu orang Tangerang. Orangnya aneh. Orangnya gondrong. Tapi sekali ketemu kok kayak kakak saya atau bapak saya. Ya saya sampai saya mbok anggap bapak ya ora apa-apa, anggap mbah ya ora apa-apa. Kok kayak sekali ketemu kok nyambung gitu. Karena pembuka katanya jenengan itu tadi namanya ruqyah. Ini saya seorang seniman, saya budayawan. Jadi saya orang aneh. Sama jangan aneh. Nah, nanti gini. Tulis itu. Saya ketemu orang yang gondrong, bapak saya atau mbah saya lah. Gitu. Orangnya aneh, sekali ketemu kok berani nasihatin saya. Ya saya nggak nasihatin,
Saya cuman jenengan tanya rupiah ya saya oncei, saya kupas gitu. Nulis di sini semua. Nah, ini tulisan saya ini udah 10 buku dari tahun 1999. Mungkin sampean belum lahir ini. Udah, aku baru lahir itu 1999. Iya. Baru lahir. Nah iya, saya udah mengalami masa stres tahun 99. Jadi di puncak stres saya sampai lahir. Nah itu pertanda baik juga itu. Di puncak stres sampai lahir. Nah itu ditulis. Tulis ya, ntar kalau sampai udah menulis angka 1, akan nulis 2, 3, 4, 5, 6, akan jenius dengan sendirinya. Nah, nanti lisan sampean itu selalu dititipi Tuhan, Allah, pikiran dititipin Allah, hati dititipin Allah, gerakan Allah, tulisan Allah. Kalau semua udah begitu sampean jadi penceramah. Ya minimal sampean jadi penceramah batin. Nanti banyak yang datang. Ini siapa tahu nanti apa yang saya sampaikan ini Allah dan alamnya mendukung. Setelah ini Tapi Bang di sini suka banyak seiti ya katanya cek hodam gitu, ngira sayanya gitu. Saya nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Yang bisa Allah, yang punya Allah. Saya kalau untuk kodam, monggo kembali ke diri masing-masing. Iya. Saya nggak ngurangin. Tapi ingat ini, kalau dari Allah itu dari dalam keluar. Kali dari Allah dari dalam keluar. Tapi kalau bukan dari Allah, dari luar ke dalam. Dari luar ke dalam, itu namanya nyambat. Dari luar ke dalam itu bukan dari Allah. Tapi kalau dari Allah, dari dalam keluar. Karena di hatimu itu adalah segalanya. Heart as everything. Hati adalah segalanya. Heart as everything. Hati adalah segalanya. Ya, hati. Kenali hatimu, maka engkau kenal dirimu, engkau akan kenal Tuhanmu. Loh, sampean ini masih muda tapi tua. Gimana? Sampean itu aslinya tua loh, sampean aslinya. Tuanya? Isinya. Kok bisa? Ya karena nyambung bahasa orang tua. Sampean itu muda tapi isinya tua. Itulah yang dikatakan tidak sepuh atau bahasanya gini. Kedewasaan seseorang itu bukan diukur dengan umur. Ada orang yang masih muda, isinya tua, Ya, teh. dewasa sekali. Ada yang orang tua, isinya anak kecil. Nah, sampean enggak, sampean tua itu. Sampean orang tua berarti. Bang katanya bisa menerawang orang nggak? Enggak, nerawang dirinya sendiri aja. Jangan nerawang orang. Melihat dirinya, ngawali dirinya, mempelajari dirinya, menulis dirinya, mengerti dirinya. Siapa yang kenal dirinya, kenal Tuhan. Jadi kalau saya ini ngaji diri, nggak belajar yang aneh-aneh, belajar yang ilmu logika yang nyata. Gunanya untuk diri dan keluarga. Minimal diri kita dan keluarga seperti ada di surga. Enak. Hidup bersama Tuhan, hidup bersama Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Enak ini. Siapapun bisa. Yang penting mau belajar bersih hati dan pikiran. Kuncinya itu. Kalau saya ngeliat orang bukan dari luarnya, dari dalamnya. Kebetulan sama luarnya luar biasa, biasa di luar. Siapa? Apalagi dalamnya. Sampean. Saya. Jenengan. Jenengan itu luarnya udah luar biasa, biasa di luar sampean. Bisa di luar panasan. Nah iya, tinggal ngisi dalamnya. Dalamnya diisi. Kalau sampean luar dan dalam imbang, 50% luar, 50% dalam. Wow, sampean jadi orang yang top markotop. Bener. Kalau sampean isinya sama dengan luarnya, top markotop. Pikirannya, hatinya, lisannya, perilakunya sama dengan yang ada di luar. Top markotop. Public figure. Kurang lebih seperti itu. Cukup belum? Cukup belum? Aku tak sambil nyapa yang di bawah ya. Oke, cukup ya, Bang. Aku turun dulu ya. Ya, saya kalau ada salah minta maaf. Karena waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu semua sesuai dengan apa yang jenengan inginkan. Bisa ngerupiah dirinya sendiri.
Ruqyahlah dirimu sendiri. Ya, insya Allah. Merawat diri. Makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, makasih juga Rahayu. Matur suwun. Ini tamu yang sangat biar datang minta di ruqyah. Nah, memang teman-teman saya juga ada yang kayak gitu. Tapi kalau saya ya ruqyahlah dirimu sendiri. Kurang lebih kata-kata Mbak Yaya. Jadi caranya adalah banyak berzikir, banyak menyebut nama Allah di dalam hati, banyak berpikir positif. Tadi udah saya sampaikan kok semuanya itu sama udah nyambung. Lama-lama nanti nyampe gitu. Kang Mas wajah koyo permoran angin. Enggak, Kang Mas Sawitrowo. Saya masih figuran, belum jadi artis. Waktu saya main di Genta Buana, sekitar 3 bulan saya belum jadi artis. Saya belum jadi artis, masih jadi figuran-figuran. Kang Mas Fahri Wongking nggih, assalamualaikum Bang, mau tanya Allah itu yang mana, Mbak? Allah itu yang ini. Allah itu yang ini, yang ada di sini. Semuanya tidak ada yang tidak ada Allah. Halo, selamat siang. Selamat siang Bang, salam kenal Bang. Ya, salam kenal juga. Dari mana Bang? Ini dari Medan Bang. Dari mana Kang Mas? Dari Medan. Oh, dari Medan. Saya dari Tangerang Tiga Raksa. Oh, oke. Aslinya Ngawi. Baik Bang. Bang, PK nggak Bang? Ya, ayo monggo. Boleh Bang. 1 menit ya Bang. Ya, boleh. Guys, penontonnya luar biasa loh sebelah. Amin. Kalau saya itu kan siapapun tamunya adalah raja. Ya. Mau manapun siapapun tidak pandang ras, suku dan golongan. Amin. Saya Pancasila banget. Pancasila. Oke. Ya. Abang Artinya siapapun di forum Abang itu biasanya apa Bang? Buat challenge apa? Hiburan atau apa? Ngaji diri, membaca diri. Ngaji. Oke. Mengerti diri, memahami diri, mencari jati diri. Mantap. Sampai gitu. Putra, nah itu kajian kita tiap hari kayak gitu. Jadi bukan agama tapi isinya agama. Oke. Tentang hati, tentang diri, tentang ketuhanan. Oke, berarti sharing lah ya, sharing ilmu lah ya. Asah asu ase. Kang Mas Alvin matur suwun. Asah asu ase. Jadi saya tapi asah asu ase. Eksa, thank you Eksa. Ya Kang Mas Fahri. Ya Kang Mas Hari Faking. Pertama, makasih Bang. Kang Mas Ari Faking, mau tanya Allah itu yang mana Bang? Allah ini ucapan. Ini mengucapkan nama Allah. Kalau saya tulis alif lam lam ha atau a l l o h itu tulisan. Jadi sekarang mau yang mananya? Bang Maskot, makasih Bang Maskot. Jadi, Bang. Bang Maskot, aku nggak mau absen Bang, aku mau ikan paus abangku. Bang Maskot, aku mau ikan paus. Ikutin aja. Dia mau absen dulu. Nah, biar absen 1 periode dulu. Bang Elang, thank you. Nanti sekitar jam 1 udah ya. Kita Pas ntar ya kita bahas dulu ya habis ini ya. Eksa, thank Kita you. bahas habis ini. Kita ngobrol dulu sama Abang Rudi. Dikali 5 yuk guys, diisi yuk. Dikali 5 diisi yuk. Ikutin. Bang Yupi, masuk Bang Yupi. Sobat ngaji diri. Oh, oke. Nah, gak apa-apa menangis sebelah juga. Iya. Nah, Kang Mas Algin matur suwun rahayu sehat selalu berkah selalu rahayu. Yupi, thank you Bang Yupi, thank you. Yuk, terus. Eksa, mantap Eksa. Biar saya tugasnya nyenengin orang banyak. Saya tugasnya membahagiakan orang banyak, nyenengin orang banyak. Mas Rudi menangkan sebelah nggak apa-apa lur. Sebelah WR-nya buka terus guys. Sebelah Menangin juga nggak apa-apa. Ini saya juga. Ya buka. Kalau mau dimenangin kita juga nggak apa-apa.
Ayo silakan menangkan kita. Pasti Karena ini kamu. Mas Ganteng, Mas Rudi Ganteng ini harus dikalahin juga nggak apa-apa. Wih, mantap. Amin, amin. Bilang Monggo. ganteng kok pasti. Bang Elang, makasih Bang. Iya, kita sambil menyapa. Mas Fahri Paking ntar ya, kita biar Mas Rudi lewat dulu sebentar. Iya, Mbak Rini matur suwun, sehat selalu, rahayu. Matur suwun. Nah, karena beliau masih menyapa penggemarnya. Bang Elang, thank you Jadi Bang Elang. Kang Mas tadi, Bang Aska Nurdin, thank you aslinya Bang Aska. Bang Elang, Kang Mas thank you Tejo Bang. AS matur suwun, rahayu. Iya. Ya, mau menjelaskan tadi, bentar. Ya, sekali lagi yang Mas Fahri nanti di sini ya, biar enak. Guys, hati-hati ya ujungnya guys, hati-hati ujung guys. Hati-hati ujung guys. Kang Mas Fahri, kalau saya editing kayak gini, Thank you Ekstra, thank you. ini Alhamdulillah, wassalamualaikum. angin. Sehat kok, alhamdulillah Aska. Makasih Aska. Aska sehat kah Aska? Biar Bang Yopi, hati-hati guys. Ujung guys, hati-hati ya. terima kasih. Hati-hati guys, ujung Tugas guys. kita nyenengin Hati-hati. orang banyak. Menang. Hati-hati guys, ujung Menang. guys, hati-hati. Sama Tejo AS matur suwun. Alhamdulillah. Makasih guys, kita menang guys. Alhamdulillah. Abang Sobat, makasih ya Bang. Iya. Sama-sama, makasih ya, sehat selalu ya. Sukses selalu. Makasih. Amin, Rudi. amin Bang, amin. Izin pamit ya Bang. Amin. Wih, matur suwun rahayu. Sehat selalu, berkah selalu. Nah, oke. Mas Fahri Viking, Mas Fahri Wong King, Mas Fahri Wong King. Jadi kalau Allah itu yang mana? Yang ini. Semua tidak ada yang tidak Allah ini. Semuanya Allah ini, yang ini. Jawabannya. Kalau Allah di mana? Ya Allah di sini. Allah bersama kita. Cuman nggak sentuhan. Tergantung pertanyaannya. Allah yang mana? Yang ini. Yang melihat kita, yang mendengar kita, yang ngawasin kita. Kalau di mana? Ya di sini. Yang bersama kita. Yang nggak jauh dari kita. Yang lebih dekat dari yang di sini. Ya di sini. Ya Allah, kau melihatku, kau mendengarku, kau mengawasi aku. Kosongkan pikiran, kosongkan hati. Ingatlah Allahnya, rasakan di hatinya gitu. Rasakan dengan hati. Nah, ini saya mau ada undangan, Kang Mas. Kita tutup dulu ya. Intinya kita bahas panjang lebar, Kang Mas, lain kali tentang Allah. Kalau Allah ini hanya menyebut namanya. Caranya duduk diam yang lama, sering bermeditasi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Menyebut namanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mengingat Allahnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Merasakan Allahnya. Nanti lama-lama sampai merasakan hadirnya Tuhan. Setelah kita bisa melihat diri kita. Setelah kita bisa melihat diri kita, akan merasakan dilihat Allah. Setelah kita bisa ngawasi diri kita, kita akan merasakan diawasi Allah. Setelah kita kenal diri kita akan kenal Allah. Jadi harus mulai menyadari A3D, A3D atau AD3. AD3. Aku di sini, alam di sini, Allah di sini. AD3. Aku di sini, alam di sini, Allah di sini. Tinggal menyadari kita bahwa Allah di sini bersama kita. Mengenali ya, kita menyapa Allah 24 jam melihat kita kok. Kitanya merasa dilihat Allah dalam hati kita berapa jam gitu. Kemudian mengerti dan memahami. Makanya harus kenal hatinya, kenal dirinya, kenal Tuhan. Siapa kenal hatinya, ya kenal dirinya, ya kenal Tuhannya. Ntar jam 1 udah ya, sebelum jam 1 udah. Kang Mas pijat terapi Atma hadinya. Terima kasih Kang, sukses selalu. Nggih, Kang Mas pijat terapi rahayu, terapinya laris manis, banyak bisa nolong orang, yang ditolong sehat selalu. Mas Aman matur suwun Mas Aman. Kang Mas Aman makasih. Kang Mas Sapik lontong 7.000. Assalamualaikum Bang Jombang hadir matur suwun Kang Mas rahayu.
Allah Maha Pencipta kayak Charlie. Nggih, Kang Mas, Allah Maha Pencipta. Nggih, mirip Mas Charlie. Nggih. Kata orang juga begitu. Kang Mas, Allah Maha Pencipta, lokasi mana? Tiga Rasa Tangerang, Kang Mas. Wong pusat, asli mana? Tiga Rasa Tangerang. Matur suwun, nggih. Arahayu. Jangan dikejar, yang penting ikhtiar terus. Setuju. Setuju, jangan dikejar. Siapa yang mengejar akan kehilangan. Makanya jangan dikejar. Karena siapa yang mengejar akan kehilangan. Ntar ya, kita ada janji. Betul Kang Mas, siapa yang mengejar kehilangan. Wah, saya ada janji. Saudaraku, saya ada janji ya. Mohon maaf banget. Saya mau ke Cengkareng. Kang Mas Mang Dandan sangat luar biasa. Matur suwun Kang Mas Rahayu. Mang Dandan itu pusaka yang hebat. Setuju Kang Mas Mang Dandan. Mbak Mate, Mas pernah lihat jin? Belum. Saya benar-benar lihat jin. Dan saya nggak mau, gimana Gusti Allah aja. Mau ditunjukkan, mau enggak, saya gimana Allah aja gitu. Kang Mas Mate, saya hanya merasakan hadirnya Allah aja. Nggih. Tapi kalau saya ngelihat jin yang nyata ada banyak. Karena sering saya ditipu. Jin yang nyata, saya sering ditipu. Tapi kalau jin yang nggak kelihatan, saya belum lihat. Mohon maaf ya. Dan jangan nyalain jin yang di luar diri kita gitu. Ari Setiawan, caranya Bang. Saya pernah main ke rumah Mas yang di Mustika lah. Sambutan hangat banget, sehat selalu. Kang Mas Jakalana. Kang Mas Jakalana. Oke lah. Jenengan ahli pertapa. Kang Mas Jakalana nggih. Kang Mas ahli pertapa. Kang pian kok kaya Charlie nggih, kata orang juga gitu mirip Mas Charlie. Kang Mas Jakalana matur suwun. Kang Mas Ujang nulis lagu Charlie ya. Nggih, nanti diapalin. Bila asmaraku telah tiba, berenggu di dalam jiwa, itu dia. Nah, itu baru itu. Yang datang hadirkan cinta. Belum tak apalin. Saya karena penyanyi campur sari. Nyanyi ya. Lain kali ya. Saya tak tutup dulu dengan lagu. Nanti lagunya lagu spiritual. Lagu karya dari Gusti Allah yang dititipkan saya untuk ngaji diri. Jadi ada 2 lagu yang untuk ngaji diri. 1. Lagunya Suara Hati. Ini untuk mengenali diri kita. Indahnya suara hati mengenal diri ini. Siapa sejatinya aku ini. Tapi dari awal dulu aja. Ini lagu untuk mengaji diri. Judulnya Suara Hati. Indahnya suara hati menuntun diri ini. Siapa sejatinya aku ini. Oh, salah lagi. Habis ini nanti tutup ya. Nanti yang belum saya sapa, yang belum saya jawab, mohon maaf karena saya mau undangan di Cengkareng. 1 lagu, 2 lagu, penutupan untuk ngaji diri. Indahnya suara hati menuntun diri ini, agar hidup selalu bersama Gusti. Walau aral melintang, selalu datang menghadang, namun selalu datang pertolongan. Indahnya suara hati mengenal diri ini. Siapa sejatinya aku ini. Sejuta misteri di dalam diri ini. Beruntunglah yang mampu mengkaji. Aku dari Tuhan diturunkan ke bumi untuk melayani sesami mati. Selaras dengan alam wujud pengabdian, sembah sujud padamu Tuhan. Namun sejatinya kita semua manusia, hanya wayang-wayang yang kuasa. Semua yang terjadi adalah kehendak-Nya. Sembah sujud syukur padanya. Ini perjalanan kita. Siapa sejatinya kita?
Kita ini hanya wayang, setiap masalah pasti ada pertolongan untuk ngaji diri. Kemudian yang kedua, sama untuk ngaji diri. Di saat engkau pusing, di saat engkau pusing, pusing 7 keliling. Di saat engkau bingung, segeralah merenung. Di saat engkau kacau, pasti akan galau. Di saat tak menentu, hanya satu yang dituju, Tuhanmu. Kalau saat apapun gundah gulana, kacau balau, arahkan ke Allah, arahkan ke Tuhan. Duduk diam membisu, duduk diam menang membisu, kosongkan pikiranmu. Duduk diam membisu, kosongkan hatimu, hanya satu di dirimu, Tuhan selalu bersamamu. Hanya satu di jiwamu, Tuhan tersenyum padamu. Kita rasakan Tuhan selalu tersenyum pada kita. Nah, itu untuk ngaji diri, lagunya yang bisa gitarin monggo. Betul Kang Mas, Aloma penyipta, karena ngaji diri itu sebenarnya memang ilmu mahal, karena ilmu laku. Ngaji diri itu ilmu laku, bukan ilmu buku. Ilmu yang dipraktekkan. Saya nulis sudah 10 buku dari tahun 94, 95, 99 saya puncak stres. Saya tulis ilmu kehidupan nyata adanya, saya buktikan, baru saya ceritakan. Bukunya banyak banget, di atas ada 10 buku. Lebih. Kurang lebih kata-kata Kamas T dan R, menurut saya kesadaran tertinggi adalah kecerdasan. Gimana itu Mas? Setuju? Kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional. Harus 3. Tanpa ketiganya nggak ada keseimbangan Kamas T dan R. Harus menguasai intellectual quotient, harus menguasai spiritual quotient, dan harus menguasai emotional quotient. Harus menguasai 3-tiganya. Setelah itu ia akan memberikan kepada siapapun sosial, disosialisasikan di masyarakat dan kembalinya finansial. Setuju Mas T dan R? Karena tanpa proses kesadaran, tanpa menemukan puncak kesadaran, ia belum menemukan sejatinya sejati. Semua melalui proses kesadaran. Allah sudah di sini, Allah bersama kita, alam bersama kita. Tinggal menyadari. Allah melihat kita 24 jam, Allah ngawasi kita 24 jam, tinggal kita. Sudahkah merasa dilihat Allah dalam hati kita? Sudahkah membuka pikiran kita? Sudahkah membuka hati kita? Tinggal itu. Yang belum sapa mohon maaf, nanti lain kali kita kok pengen sing ngajari live TikTok ki yo sapa jane. Saya ngajari Gusti Allah Kang Mas. Jadi saya hanya wadah yang kosong, pikiran saya kosong, hati saya kosong, diri saya kosong. Saat saya berbicara, pikiran saya kosong, hati saya kosong, diri saya kosong. Semuanya Allah. Silakan buktikan, siapapun akan bisa seperti itu. Saya tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Itu tandanya saya kosong. Dan diri saya miliknya Allah, bukan milik saya. Itu tandanya kosong. Kurang lebih seperti itu. Bila ada salah dan minta maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Ini hanya asah-asuh, sharing, berbagi pengalaman hidup, bukan mengajari atau menasihati, hanya berbagi atau sharing. Gurunya adalah guru sejati yang ada di dalam diri kita masing-masing. Guru adalah pengalaman, guru adalah praktek. Saya adalah saudara, hanya menyampaikan yang merubah dirinya dan Gusti Allah. Membuka pikiran yang tertutup, menerangi hati yang gelap, mendapatkan ridho Allah, mencari ridho Allah sampai mendapatkan manfaat orang banyak. Kurang lebih seperti itu, dan patokannya adalah 4 pilar kebangsaan. Ngaji diri bukan ngaji agama, ngaji diri adalah ngaji isinya agama, ngaji isinya ajaran. Agamanya beda-beda, ada 6, di Indonesia ajarannya ada ratusan, kemudian caranya beda-beda, nyebutnya beda-beda, menuju ke Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha segalanya, Tuhan yang Maha Sampurna. Kurang lebih seperti itu. Bila ada salah minta maaf, bila topik validawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup kata, siapa yang kenal hatinya, ia akan kenal dirinya, ia akan kenal Tuhannya. Man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Selamat membuktikan hidup di jalan Allah, hidup bersama Allah. Hidup di jalan Allah itu orang yang selalu mengikuti kata hatinya setiap detiknya dari bangun tidur sampai mau tidur sesuai dengan akal sehatnya. Hidup bersama Allah itu Allah sudah bersama kita. Tinggal kita mengikuti. Allah Maha Sabar, kita sabar. Allah Maha Ikhlas, kita ikhlas. Allah Maha Kasih Sayang, kita kasih sayang. Yakin dengan cara itu kita akan dekat dengan Gusti Allah.
Kurang lebih seperti itu. Sekali lagi bila ada salah minta maaf, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu. Karena saya mau ada janji, matur suwun.